Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali bersama kajian kita di Sabtu pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi ini di pertengahan bulan Safar ini Allah masih memberikan kita banyak sekali keberkahan hidup. Amin. Sehingga kita masih bisa terus menjalankan perintah agama dengan penuh semangat, menjalankan perintah kebaikan dengan penuh istiqomah. Semoga dengan keistiqomahan kita di dalam beramal soleh ini menyebabkan kita semua oleh Allah diangkat derajat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin. Para santri yang mulia, kita juga bersalawat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Para santri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita merasa lebih baik, dan kita harus punya perasaan seperti itu. Kita lebih baik bukan karena faktor duniawi, kita merasa lebih baik bukan faktor yang bersifat nafsi atau nafsu gitu. Tapi kita menjadi lebih baik karena apa? Kita merasa terhubung dengan Allah. Kita merasa mempunyai level atau tingkatan spiritual dan kedekatan kepada Allah. Terbukti Allah mudahkan kita hadir di majelis ini dalam rangka melakukan perbaikan diri, menuntut ilmu, berbekal, ya. Sehingga apa? Kita berharap kepada Allah apa yang hari ini kita lakukan benar-benar menjadi wasilah Allah memperbaiki hati kita, dan hati kita semakin salim, hati kita semakin hati yang selamat, hati yang bercahaya, hingga cahaya ilahiyah itu mewarnai segala kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semakin hari kalau diri kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah, disitulah yang disebut dengan Allah memberikan kekuatan ilahiyah dalam diri kita, gitu ya. Semakin hari kita memiliki diri yang lebih baik, ya, akhlaknya yang semakin mulia, berarti di situ Allah menitipkan potensi ilahiyah dalam diri kita, sehingga aspek spiritual kita semakin naik, kedekatan kita kepada Allah semakin naik.
Itulah mengapa hari ini kita akan bahas pada amal yang keempat, kaitannya dengan amal keempat kaitannya dengan apa? Amalan atau amal soleh yang menyebabkan kita terhindar dari apa? Neraka. Ya, ini sekarang kita sudah membahas yang keempat ya. Masih ingat ya yang pertama apa kemarin yang sudah kita bahas? Mata yang menangis karena takut. Ya, atau tetesan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua apa? Zikrullah. Zikrullah. Yang ketiga? Tubullah. Apa yang ketiga? Tubu ilallah. Tobat karena Allah. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Nah, kita masuk yang keempat hari ini. Masuk yang keempat dan ini dimensi spiritualnya, dimensi ruhiyahnya, dimensi ilahiyahnya. Jadi dimensi aspek yang keempat ini dimensi ilahiyahnya, dimensi rohaniyahnya lebih dominan. Apa itu? Fadilatul muraqabah wal inabah. Apa yang keempat? Fadilatul muraqabah. Ya, betul sekali ya. Fadilatul al-fadilah al-muraqabah wal inabah. Itu ya hari ini. Fadilah itu keagungan atau keutamaan dari muraqabah dan inabah. Itu amalan yang keempat. Muraqabah itu apakah disebut amalan? Betul sekali. Inabah apa disebut dengan amalan? Betul sekali. Jadi gitu ya. Dan perlu panjenengan sama ketahui bahwa muraqabah, inabah ini sebenarnya adalah ini jubahnya para wali. Jadi para wali itu punya pakaian yang disebut muraqabah dan inabah. Maka mereka itu disebut muqarrabin. Para wali itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para wali itu siapa sih? Wali itu apa artinya? Para ulama. Ulama. Wali itu kan sebenarnya kan artinya adalah wakil. Ya. Wali artinya adalah penolong, pemimpin gitu ya. Jadi kalau waliullah berarti dia itu penolong agama Allah. Waliullah berarti dia pemimpin dalam agama ini. Maksudnya yang menjadi contoh dalam menjalankan agama ini. Wali berarti ya Allah pilih, yang Allah tunjuk secara personal gitu ya, untuk memiliki kelebihan ilahiyah ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, di antaranya di antara aspek spiritual para wali ya. Nah, tapi sebelum itu kira-kira kita bisa nggak memiliki derajat wali? Halo, kedengaran suara Ustaz? Dengar Ustaz. Ya, pertanyaannya tadi adalah bisa nggak kira-kira kita memiliki derajat seperti wali? Insya Allah bisa. Insya Allah Bisa. yakin. Insya Allah. Ya Allah. Kalau Ustadz sudah lama jadi wali, tapi wali santri. Wali santri.
Wali santri. Wali Ya. murid. Nah, ya gitu ya. Siapa yang Allah angkat jadi wali, gitu ya. Allah itu mengangkat manusia pilihan hamba Allah jadi wali itu dengan parameter, dengan ukuran yang hanya Allah yang tahu, gitu ya. Ya, makanya di kalangan ulama itu, di kalangan para ulama itu menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan wali, gitu ya. Ya, tingkatan-tingkatan apa? Wali. Wali, gitu ya. Maka ada yang disebut dengan pemimpinnya para wali juga ada, nah, gitu ya. Jadi tingkatan wali itu dijelaskan sih sama apa Pak ini ya. Kalau misalnya panjenengan pernah dengar ya ada ya apa ya tingkatan wali Allah, waliullah itu ada 9, gitu kan? Kalau misalnya kita pernah pernah mendengar ya, gitu ya. Artinya para wali itu mereka itu punya perkumpulan para wali, gitu ya. Mungkin kita pernah mendengar misalnya ada apa ya wali yang memiliki kedudukan tertinggi dan dia itu pemimpinnya para wali. Sering kita mendengar misalnya wali kutub. Wali apa? Wali kutub. Wali kutub. Ya, itu. Seringkali yang namanya wali itu itu kadang Allah pilih, kadang penampilannya tidak berjubah, tidak bersorban gitu. Ada juga gitu ya. Ada juga wali yang bersorban, wali yang berjubah. Gitu ya. Tapi ada juga kalanya wali itu yang tidak bersorban, tidak berjubah. Berjubah. Gitu. Ada gitu. Nah, siapa yang bisa mengetahui bahwa seorang itu wali? Hanya Allah. Ya, hanya Allah dan seorang Wali. orang wali. Jadi seorang wali, seorang itu bisa tahu, oh itu wali, itu seorang wali. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa tahu itu wali atau bukan, karena kita bukan wali. Kita masih tingkatannya wali santri. Wali murid. Wali murid. Kalau wali murid kita tahu, oh itu wali murid, ya baru kita tahu. Gitu. Nah, apa hubungannya muraqabah wal inabah dengan wali itu ya? Nah, sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang hal ini. Ya. Nah, nanti kalau panjenengan mau apa ya, belajar lebih jauh ya tentang perwalian ini ya gitu. Mungkin jenengan pernah nanya, Tat, adakah sekolah wali gitu? Sekolah untuk jadi wali gitu. Ada nggak kira-kira? Tidak. Nggak ada ya. Tidak ada ya. Ya. Karena wali itu ya rahasia Allah kan itu. Allah memilih hambanya menjadi wali itu ya sesuai dengan iradah azaliyah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kondisi para wali itu, gitu ya. Nanti panjenengan bisa belajar biar jadi kan itu secara batinnya itu termotivasi. Ada 2 kitab yang buat rujukan itu ya, yang sudah Ustaz baca. Sebenarnya banyak ya, diantaranya 2 kitab, yaitu yang pertama adalah judulnya Ma'ariful Aulia. Apa judulnya? Ma'ariful Aulia. Ya, Ma'ariful Aulia. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Sabit Khalid. Ya. Mohon maaf, terbalik. Syekh Muhammad Khalid Sabit. Ya. Jadi Ma'ariful Aulia ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit. Kemudian ada lagi kitab yang lain yang buat rujukan, buat referensi kalau kita mau belajar sehingga kita memiliki motivasi dan inspirasi ilahiyah dalam diri seorang wali itu.
Ada lagi, dan ini menunjukkan kisahnya, yaitu judulnya Qisasul Aulia. Apa judulnya? Qisasul Aulia. Qisasul Aulia. Ya. Qisasul Siapa yang menulis? Sama Syekh Muhammad Khalid Sabit. Ya. Dalam kitab yang kedua ini kita akan membaca, memahami kisah-kisah para wali. Bagaimana keseharian mereka, bagaimana kewalian mereka, begitu. Nah, jenengan boleh, kalau ini kitabnya ini kitab yang masyhur. Masyhur itu kisah-kisah para wali yang di situ tidak mengada-ada, tidak fiksi, tetapi kisah para wali yang memang ada di muka bumi ini. Qisasul Aulia. Nah, itu nanti jenengan bisa baca. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang Al-Fadilah, Al-Muraqabah, wal Inabah ini, nanti kita membahas dari dua referensinya. Referensi itu marojiknya ya, dari dua kitab. Kitab pertama berjudul Thaharatul Qulub. Judulnya apa? Thaharatul Qulub. Ya, ya. Kalau kita baca selengkapnya adalah Thaharah al-Qulub wal Khudu li'allam al-Ghuyub. Ini ya. Ini yang mulai adalah Syekh Abdul Aziz Adir ini. Ini kapan ditulis kitab ini? 700 tahun yang lalu. Jadi ini kitab klasik ya. Nah, kemudian ini nanti dipadukan dengan kitab yang lain, yaitu kitabnya Imam Ahmad Al-Ghazali, atau biasa dikenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali berjudul Mukasyafatul Qulub. Apa? Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul. Ya. Nah, kedua kitab ini masuk kategori kitab klasik. Nah, kita akan coba membahas tentang Al-Fadilah, Al-Muraqabah, wal Inabah ini berangkat dari dua kitab ini. Ya. Biasanya ini kalau di pesantren ini diajarkan. Nah, diajarkan, tapi diajarkan dari kitab aslinya, ya, yaitu kitab yang masih berbahasa Arab. Sekalian ini mengajarkan nahwu dan syaraf, atau mengajarkan bahasa Arab kepada para santri. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita buka ke panjenengan. Nah, gitu ya. Karena jenengan juga Santri. Ya. Yakin jadi santri. Insya Allah yakin. Gitu ya. Nah, kita akan bahas itu ya. Nah, untuk memulainya kita akan baca Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41 sampai 44. Ya, monggo dibuka semuanya Al-Qur'annya. Ya, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41 sampai 44. Monggo diwaos salah satu, yang lain menyimak. Suaranya kok hilang. Monggo salah satu pembaca yang sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41 sampai 44, Ustaz. Iya, betul. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila.
Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi kalau kita mengkaji ayat ini berdasarkan keterangan para ulama bahwa ya, dalam ayat ini sebenarnya Allah sedang menjelaskan mengenai parameter atau ciri-ciri orang yang memiliki muraqabah wal inabah. Seorang hamba yang memiliki muraqabah, karakter muraqabah dan inabah. Dimulai dengan apa? Uzkurullaha dzikran katsira. Menyebut nama Allah, namanya ya, sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya. Menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Ya. Kita seringkali dengan menyebut nama Allah kita sedang memuji Allah. Ketika kita sedang menyebut nama Allah, kita sedang memuji Allah. Apa tadi? Memuji Allah. Memuji Allah. Bahwa sesungguhnya memang segala puji itu hanya kepunyaan Allah. Ketika kita nyebut Allah itu punya sifat mughni ini, ya ghani misalnya. Apa itu? Allah maha kaya. Maha kaya. Allah maha rahmah. Allah maha kuat. Allah maha awal. Allah maha menempati. Allah maha tinggi ya. Allah maha agung. Allah maha sabar. Allah maha bijaksana. Allah maha mengetahui. Allah maha penyayang gitu. Bahkan ketika kita menyebut Allah maha alim, Allah maha awal ya, dengan sifat qadimnya, Allah maha akhir dan tidak boleh tiada begitu ya. Kemudian bahkan kita juga menyebut nama Allah dengan ketika Allah itu maha zahir, Allah itu maha batin gitu ya. Gitu. Di situ kita sedang apa? Sedang mengingat Allah. Memuji Allah. Nah, mereka itu yang bisa menyebut nama Allah dengan sebutan yang macam-macam tadi, yang banyak tadi, gitu ya. Itu bismillah, itu juga karena karunia Allah. Itu adalah min fadlillah. Itu karena kebaikan dan karunia dari Allah. Jadi kalau hari ini kita kok bisa menyebut nama Allah, nah itu ciri-ciri Allah menjadikan diri kita menjadi orang yang memiliki karakter muraqabah. Kalau kita misalnya kok enggan gitu, dalam sehari semalam bisa dihitung kita tuh menyebut nama Allah berapa kali gitu ya. Nah ini harus berhati-hati, segera mendekat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan hati ini, pikiran ini, lisan ini, lahir batin ini senantiasa menyebut namamu ya Allah gitu ya. Itu.
Seringkali kita tidak menduga bahwa kegelisahan, kepanikan, kekhawatiran itu muncul karena kita jarang menyebut nama Allah. Padahal sudah jelas dalam Quran, ya, bahwa apa? Kalau kita itu menyebut nama Allah, maka apa? Tatma'innul qulub. Dengan banyak menyebut nama Allah, hati kita menjadi Tenang. tenang. Gitu. Kita tahu itu, tapi kadang tidak melaksanakan itu. Karena kita nggak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemudian di situ ada kalimat wasabbihu bukratan wa asyila. Kemudian kita bertasbih kepada, ciri kedua itu orang yang memiliki muraqabah dan inabah itu yang bertasbih kepada Allah di saat di pagi hari maupun di petang hari. Nah gitu. Itu pun karena taufiknya Allah. Kita nggak bisa menyebut subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baca kayak gitu itu terasa berat dan enggan gitu. Kalau kita nggak dapat taufik dan ma'unah dari Allah. Kalau kita nggak ada mendapatkan izin dan mendapatkan kemudahan dari Allah. Maka kalau kita di pagi ini, kok kita bisa baca Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim, gitu ya. Masya Allah, Allah sedang menuntun hati kita, gitu ya. Demikian di sore hari, tiba-tiba waktu berlalu saja tanpa tasbih. Itu sering terjadi. Betul atau betul? Betul, Ustaz. Ya, tiba-tiba malam, sorenya belum bertasbih. Padahal tasbih di sini yang dimaksud pagi dan sore itu apa? Pagi sebelum matahari terbit fajar, sore sebelum matahari terbenam. Itu ukurannya. Nanti kalau sudah ba'da maghrib beda lagi. Kalau itu zikir malam. Kalau sudah ba'da maghrib namanya zikir petangnya lewat. Dan itu sering terjadi dan itu tidak disadari. Bahkan tenang-tenang aja, petangnya lewat tanpa zikir biasa saja. Nah, hati-hati kalau seperti itu. Ya. Nah, kita belum bahas muraqabah itu apa, inabah itu apa loh ya. Kita belum. Tapi kita langsung membahas tentang ayat ini sebagai dalil awal. Nanti dalilnya banyak, gitu kan. Kemudian perhatikan itu. Walladzi yusalli alaikum. Ya. Perhatikan di situ. Walladzi, dan dialah ya yang memberikan rahmat kepada kalian. Ya. Walladzi yusalli alaikum. Kan di situ bahasanya yusalli ya. Yusol. Tapi terjemahannya tadi apa? Rahmat. Sebenarnya yusol itu apa? Sholat. Solawat. Solawat. Dan dialah Allah yang memberikan solawat atasmu. Solawat itu artinya apa toh? Ya rahmat. Salat itu doa kebahagiaan, kesejahteraan gitu. Jadi perhatikan, ketika seorang itu memiliki keutamaan dalam muraqabah dan inabah, maka dia banyak sekali mengingat nama Allah. Zikirnya sangat banyak. Ditambah dia itu apa? Mendawamkan bertasbih kepada Allah saat di pagi hari dan di saat petang hari. Maka yang demikian itu gitu ya. Maka orang yang demikian maka Allah akan yusolli. Allah akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kebaikan kepada mereka. Amin. Kemudian perhatikan, wa malaikatuhu, ya. Dan para malaikatnya, malaikat Allah ngapain?
memberikan apa? Memohonkan ampun kepada Allah. Nah, memohonkan ampun kepada Allah. Memohonkan ampun kepada Allah Allah. Ta'ala. Ya, kemudian apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, ya. Ya. Kemudian Allah akan apa? Yukhrijakum. Apa yukhrijakum itu? Membebaskan. Ya, membebaskan apa? Dari zulumat, ya, dari kegelapan dunia ini ilan nur, menuju cahaya ilahiyah. Cahaya kampung akhirat. Gitu. Ya, menuju apa? Cahaya kampung akhirat. Jadi seperti itu, ya. Dari sini insya Allah memahami, ya. Insyaallah. Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan gitu ya, perhatikan. Dan dia yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi di situ ada kalimat bahwa jadi orang-orang yang demikian tadi akan disayangi oleh Allah Allah. Subhanahu wa taala. Kemudian bagi mereka apa? Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Dan Allah memberikan penghormatan tahiyyatuhum. Itu penghormatan. Seperti kalau kita baca tahiyat gitu gimana? Doa tahiyat itu pripun? Ya, At-tahiyatul. Nah, gitu ya. Apa tahiyat itu artinya? Tahiyat artinya penghormatan. jenengan tiap kali baca kok ya mboten ngertos pripun. Tahiyat itu penghormatan. Maka dalam ayat ini ada kalimat tahiyyatuhum. Nah, gitu. Dan Allah memberikan penghormatan kepada mereka yauma yalqaunahu. Kapan itu? Ketika mereka menemui Allah. Dengan kalimat apa penghormatannya? Salam. Salam ini ya keselamatan atas orang yang ini gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Baik, Ustadz boleh izin sebentar? Boleh Ustaz. Oke.
Baik, ibu-ibu para santri, kita lanjutkan ya. Masih terdengar jelas suara Ustaz? Masih Ustaz. Oke, baik. Kita sampai mana tadi? Sudah sampai salam ya. Sampai apa? Salam. Oke, baik. Nah, kita akan lanjut kepada sebenarnya apa sih muraqabah niku? Apakah sebenarnya inabah itu ya? Kita akan bahas tentang itu. Ya. Namun perlu diketahui oleh panjenengan semua, sungguh yang disebut dengan muraqabah dan inabah ini adalah capaian spiritual namanya. Apa yang dimaksud dengan capaian spiritual? Yang di sini itu menunjukkan tingkatan spiritual atau kedekatan kepada Allah yang yang ditunjukkan atau yang diamalkan ya, dalam bentuk seorang hamba yang memiliki muraqabatul inabah, muraqabah wal inabah. Jadi ini yang kita bahas kalau bicara muraqabah dan inabah ini adalah gerak spiritual, gerak ruhiyah, gerak ilahiyah. Kita bicara kaitan dengan aspek batin ya. kita. Coba kita tengok apa sih sebenarnya muraqabah itu gitu ya. Ya, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar kata muraqabah. Sering ya? Sering mendengar nggak? Oke. Sering mendengar nama batin? Jarang-jarang. Sering Ustaz. Sering mendengar atau jarang-jarang mendengar. Ya. Kadang mendengar, kadang boten mendengar. Apa nih maksudnya? sering mendengar apa buat? Ya pun. Ya, kita akan coba membahas tentang sebenarnya muraqabah itu apa gitu ya. Nah, kita akan membahas dari sisi namanya dari sisi logotan, dari sisi Batin. Bahasa. dari sisi bahasa atau logotan ya. Di mana ya dari sisi bahasa ya muraqabah ini berasal dari isim masdar. Isim masdar itu apa? Akar kata. atau kata dasar. Jadi kata dasar ya. Kata dasar dari muraqabah adalah raqabah. Apa? Rokobah. Raqabah. Nah, raqabah. Coba ikutin raqabah. Raqabah. Ya, raqabah. Raqabah itu dari si bahasa artinya adalah memerhatikan, menyaksikan, kemudian mengawasi. Ya. Apa tadi artinya? Memperhatikan, menyaksikan, mengawasi. Nah, itu muraqabah. Ya. Nah, muraqabah ini apa? Dari secara bahasa memang akhirnya dimaknai pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah Allah punya sifat mengawasi kita, memperhatikan kita gitu. Artinya dalam hal ini menunjukkan Allah itu tak pernah berhenti Mengawasi. kita, memperhatikan kita. Jangan salah paham kalau kita itu merasa aman dari penglihatannya Allah gitu. Kita jangan merasa aman, kita itu nggak diperhatikan kok sama Allah, nggak dilihat sama Allah, nggak diawasi oleh Allah gitu. Bahkan dari si bahasa Syekh Abu Zakir Ansori menegaskan muraqabah itu dimaknai selalu memperhatikan yang diperhatikan, selalu memperhatikan Yang diperhatikan. Siapa yang selalu memperhatikan?
Allah. Allah. Siapa yang diperhatikan? Hamba-hambanya. Iya. Dalam hal ini sebenarnya sifatnya jamak. Yang diperhatikan sifat jamak. Jamak itu gimana? Ya seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini dan isinya. Gitu ya. Di alam semesta ini luas napa mboten? Luas. Sangat luas. Sangat luas. Luas sekali. Allah memperhatikan semua. Sampai dalam Quran tegaskan bahwa Allah itu maha mengawasi dan mengetahui setiap daun kering yang jatuh dari pohonnya. Padahal kalau kita lihat banyak nggak sih pohon di muka bumi? Sangat banyak. Setiap daun kering yang jatuh Allah tahu. Allah mengawasi ini. Jadi Allah itu begitu mudahnya mengawasi setiap detil. Setiap perkara yang sangat detil yang terjadi di alam semesta ini. Ketika Allah mengawasi kondisi matahari, Allah juga mudah mengawasi bagaimana kondisi bintang-bintang di galaksi yang lain atau di galaksi yang sama, yaitu di Bima Sakti misalnya. Kalau Allah begitu mudahnya melihat, mengawasi, memperhatikan alam semesta yang begitu luas ini, kira-kira Allah mudah nggak mengawasi diri kita yang kecil ini? Sangat mudah. Sangat mudah. Iya, sangat. Ini makanya kenapa muraqabah itu menjadi karakternya wali, yaitu merasa diawasi. Karena ini sulit. Karena merasa diawasi itu sebenarnya bukan hanya pengetahuan, tapi ini mental. Soalnya ada kalanya orang itu merasa diawasi ketika dia lagi bersama dengan saudaranya di majelis ilmu. Ini sekarang Allah mengawasiku, gitu. Ngerasa kita. Tapi kalau kita begitu kembali dengan kesendirian kita, kembali ke dalam kesunyian diri kita, kita merasa aman dari pengawasan Allah. Merasa aman dari penglihatan Allah. Merasa aman dari pandangan Allah. Seringkali yang terjadi seperti itu. Sehingga kalau misalnya seperti itu, apa yang terjadi? Yaitu bukan, ya bahasanya ya, mereka belum memiliki karakter seorang hamba yang dekat dengan Allah, gitu kan. Kenapa? Karena sekali lagi muraqabah tadi selalu diartikan selalu memperhatikan yang diperhatikan selalu. Nggak ada misalnya Allah istirahat sebentar gitu ya, sehingga tidak melihat kita berapa saat. Nggak bisa. Kalau dalam dalam ayat kursi gimana? La ta'khudhu sinatu walan. Allah itu tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Allah senantiasa mengurusi dan mengawasi hambanya. Gitu. Nah, ini kan tidak sekedar pengetahuan dah. Agar ini bisa dilaksanakan harus menjadi mental. Mental itu apa tuh yang dimaksud? Mental itu ya sudah menjadi karakternya. Gitu ya. Sehingga kalau sudah menjadi mental tuh mau berbuat keburukan, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Begitu, tiba-tiba begitu. Otomatis. Nih. Otomatis. Gitu. Ya apa? Sekali lagi muraqabah di sini sikap mental yang senantiasa melihat dan memandang ya. Iya gitu. Sikap mental yang sedang diawasi oleh Allah. Sikap mental seolah-olah melihat Allah, sehingga ketika melihat gunung dia melihat Allah. Melihat daun-daun dari pohon-pohon ya, dari daun-daun yang itu melambai-lambai di tiup angin, satu dia melihat Allah gitu ya. Nah, lebih jauh hadirin yang dimuliakan Allah, ada lagi penjelasan bahwa ini dari Imam Ghazali, bahwa muraqabah itu ya
Muraqabah itu pengaplikasiannya atau pengamalannya adalah yang disebut dengan ihsan. Disebut dengan apa? Ihsan. Ya. Kalau tingkatan dalam beragama kita kan ada 3. Pertama apa? Kalau tingkatan beragama itu, tingkatan beragama itu ada 3 apa itu? Yang ihsan ini menjadi tingkatan tertinggi. Sebelum itu apa? Tingkatan ketiga ihsan. Tingkatan kedua dan pertama apa? Beriman Islam. Kan biasanya kan disingkat 3I itu loh. Iman, Iman. Iman terus, Islam terus, Ihsan. ihsan. Ya. Nah, ayo sekarang kita nggak boleh salah paham. Sekarang saya nanya, dalam tingkatan beragama itu kira-kira iman dulu atau Islam dulu? Iman dulu. Iman dulu, baru Islam. Begitu nggak? Betul begitu? Insya Allah. Insya Allah betul. Yakin. Insya Allah. Tapi kok ya ragu kita ya. Kayaknya iman. Insya Allahnya kurang meyakinkan. Jadi ini santri ini siapa tadi? Santrinya Ustaz. Ustaz Abu. Mungkin saya sebutin santri Ustaz Abu kan santrinya kan tegas dan Oke, baik. Jadi jangan salah paham. Jadi dalam kaidah agama kita itu tingkatan itu pertama itu bukan iman, tapi Islam. Baru iman, baru Ihsan. Kenapa Islam dulu, Ustaz? Karena Islam itu dimaknai tasliman. Apa artinya? Tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah. Baru beriman, mengimani Allah. Kalau hatinya belum tunduk, hatinya bisa beriman enggak? Enggak. Ya, maka tingkatannya Islam, iman, ihsan. Nah, ternyata muraqabah ini dalam tingkatan agama itu tingkatan tertinggi, yaitu kaitan dengan ihsan. Sebagian hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa yang disebut dengan ihsan itu adalah anta budallah, gitu ya. Anta budallah ka'annaka tarahu, gitu ya. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi kalau misalnya kita lagi takbiratul Allah Akbar gitu, kita merasa di depan kita itu Allah sedang mengawasi kita, melihat kita gitu. Gitu misalnya. Jadi di situ ada kalimat ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu. Ya. Jadi ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu. Jadi ihsan itu ketika kita itu beribadah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Ya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, tidak melihat Allah, ya, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Gitu. Jadi pengamalan, pengaplikasian dari ihsan itu, pengaplikasian dari muraqabah itu namanya ihsan. Apa ihsan tadi? Anta budallaha, terus naka, kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu,
Maka jika kita tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah sesungguhnya melihat kita. Jadi dicari kalimat yaraka itu melihatmu. Nah, itu ya. Sampai di sini jelas ya. Ini kita baru bicara apa? Pengertian dari si bahasa dan dari sisi syara atau istilah. Nah, dalilnya ada nggak Ustaz? Dalil tentang muraqabah. Dalilnya buatan Ustaz. Ada ya. Surat apa? Yaitu surat Al-Ahzab surat 33 ayat 52. Pada kalimat di akhir ayat Allah berfirman wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba. Ada kalimat itu. Dan dia Allah ya, dan dia Allah itu maha apa coba? Maha mengawasi segala sesuatu. Gitu ya. Dan adalah Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Itu dalilnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Nah, gitu ya. On. Nah, berikutnya cukup pengertian dulu. Biar kita nanti ada kerangka berpikir yang jelas, kita masuk yang kedua. Yang kedua apa? Setelah muraqabah tadi, fadilah al-muraqabah wal inabah. Kita masuk. Nah, kalau inabah niku nopo? Kira-kira apa namanya? Inabah itu apa nggih gitu ya. Nah, kita masuk ke inabah nggih. Inabah itu kita mulai dari lugatan atau dari si bahasa. Jadi inabah itu isim masdarnya, akar katanya atau kata dasarnya dari kata an-naub. An-naub. Coba ikutin. An-naub. Coba diikutin. An-naub. An-naub. Coba sekali diulang. An-naub. Ya. Dasar dari kata an-naub. Dan selain itu juga berasal dari kata nun wauba. Nun wauba. Ikutin. Nun wauba. Nun wauba. Apa? Nun wauba. Ya. Artinya apa? Artinya adalah an-innaba yang isim masdar. Asal katanya atau kata dasarnya an-naub sama nun wauba ini bermakna membiasakan diri di tempat seorang kembali ke sana. Membiasakan diri di tempat seseorang kembali ke sana. Maksudnya begini, panjenengan itu sebenarnya tempat aslinya di mana? Indonesia. Enggak, Ustaz ngertos. Maksudnya kita manusia ini loh. Tanah Ustaz. Masa tempat yang namanya tempat ini kan masa ya benda. Tempatmu dari mana? Tanah, kan salah. Dari surga kan. Nah, itu baru benar. Ya. Aslinya kita itu adalah apa? Ahlul jannah. Penduduk apa? Penduduk surga. Surga gitu. Penduduk surga. Gitu ya. Terus kenapa sekarang menjadi penduduk bumi? Karena melanggar. Kalau melanggar namanya apa? Bahasa agamanya. dosa. Apa? Dosa. Bahasa lainnya apa? Pokoknya kalau belum benar Ustaz tanyain terus.
Ingkar. Maksiat. Maksiat. Ingkari. Maksiat ya. Maka dalam kitab ini Kamus Bahasa Arab atau dalam kitab Lughatul Arabiyyah namanya kitab Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawi yang disebut dengan inabah itu apa? Inabah itu adalah wal inabata tarokal ma'ashi fil mustaqbal. Nah, gitu. Inabah itu apa? Meninggalkan maksiat di masa depan. Gitu ya. Nabi Adam karena maksiat akhirnya diturunkan dari surga ke bumi. Maka yang disebut dengan inabah itu kita suruh kembali. Kembali kepada rumah kita, tapi syaratnya tidak Maksiat. tidak maksiat. Syaratnya tidak apa? Maksiat. Nah, jadi seperti itu ya. Ya. Jadi dari sini yang disebut dengan al-inabah itu apa? Ya ini ruju'a ilallah. Inabah itu artinya adalah kembali kepada Allah. Rujuk itu kembali ya. Rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Biasanya kalau orang itu kembali kepada Allah sebelumnya dia apa? Menjauhi Allah dengan Maksiat. Orang itu menjauh dari Allah ketika dia itu bermaksiat. Maka suruh kembali kepada Allah, suruh rujuk kepada Allah dengan inabah ini. Di mana bentuk inabah itu apa? Kita pelajari di amal yang ketiga, yaitu apa? Taubat dan nasuh. Gitu ya. Nah, yang terakhir terus ya dalilnya mana? Inabah ini gitu ya. Dalil tentang apa inabah? Kira-kira surat apa? Jenengan pernah dengar ya? Jadi inabah ini sebenarnya di situ ada perintah ya. Nah, gitu ya. Ada beberapa ayat ya, sebagai dalil ya yang membahas tentang apa tadi? Inabah. Ya. Nah, di antaranya salah satu dari dalilnya gitu ya. Ketika Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita tentang inabah itu ya. Jadi dalam ada sebuah ayat yang di situ apa ya, membahas tentang kalimat inabah. Nah, gitu ya. Jadi kan ada yang apa namanya, ada pernah dengar atau pernah tahu ya kalimat yang di dalamnya Allah menjelaskan tentang apa? Inabah. Ya. Di antaranya kita nanti bisa baca dalam surat Az-Zumar ya. Surat apa? Az-Zumar. Surat yang ke-35 ayat 54 ya. Di situ ada kalimat wa anibu ila rabbikum. Wa anibu ya, ila rabbikum wa aslimulah. Nah, itu ya. Dan inabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah. Ada perintahnya begitu. Ya. Nah, bagaimana cara inabah? Fafirru ilallah. Suruh segera berlari menuju kepada Allah wa ta'ala. Nah, terus bagaimana pembahasan lebih jauh mengenai muraqabah dan inabah? Ikutin setelah yang satu ini ya. Kita akan bahas lagi terkait dengan muraqabah dan inabah pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Amin.
Wallahu ta'ala alam. Demikian untuk kajian kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.